Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anak di pelajaran kimia. Semoga kalian selalu sehat. Baik, sekarang kita memasuki semester genap dengan materi yang baru dan semoga kalian lebih siap untuk menerima materi di semester genap ini. Kita mulai dengan materi pertama yaitu tentang asam basa. Ya, ini PowerPoint-nya bisa kalian perhatikan di sini. Asam dan basa. Kompetisi dasarnya di sini memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya. Jadi untuk tujuannya kalian harus bisa mengelompokkan mana asam mana basa, kemudian menjelaskan teori asam basa, menghitung pH asam basa dan sampai menghitung pH campuran dari reaksi asam dan basa. Ya, baik ya, kita lanjut dengan materi asam basanya. Tapi sebelumnya kalian mengenal asam basa dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya ya. Kalian sudah mengenal ini asam cuka yang sering digunakan untuk menambahkan makanan atau mengawetkan makanan. Juga di sini juga ada jeruk, biasanya umumnya buah-buahan itu mengandung asam. Kemudian ini asam dalam lambung juga termasuk asam. Lalu ini ada minuman yang bersoda juga termasuk asam, dan ini air aki juga termasuk asam yang digunakan untuk menghidupkan mesin motor atau mobil. Dan ini asam semut dalam binatang juga ada yang menghasilkan asam, yaitu contohnya asam semut ya. Kemudian contoh basa dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya berhubungan dengan kebersihan, jadi sabun, sampo, deterjen dan sebagainya itu termasuk contoh basa. Juga di sini ada obat mah, juga dia termasuk basa karena mengandung senyawa MgOH untuk MgOH 2 kali untuk menetralkan asam lambung. Ini adalah contoh-contoh asam dan basa. Bagaimana dengan sifat asam dan basa? Sifat asam itu memiliki rasa asam, ya, asam karena contohnya asam cuka ya. Kemudian bersifat korosif, artinya dapat merusak logam dan marmer. Jadi hati-hati kalau terkena asam, itu akan merusak kulit kita juga. Kemudian dengan diuji di laboratorium, asam itu adalah bisa memberi warna merah pada kertas lakmus. Seperti ini pengujiannya, ketika lakmus merah dan lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, maka dihasilkan warna merah pada kertas lakmusnya. Apa bedanya dengan basa? Basa memiliki sifat rasanya itu adalah pahit. Kalau tanpa kalian sadar ketika mandi itu akan terasa pahit ya kalau keciprat air sabunnya. Kemudian bersifat kaustik, artinya dapat merusak kulit. Jadi hati-hati ketika sabun dan sampo tidak cocok dengan kulit kita, jangan diteruskan, harus ganti dengan produk yang lain ya. Dan basa diuji di laboratorium itu juga menggunakan kertas lakmus. Di sini ketika dicelupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam larutan basa, akan dihasilkan warna biru pada kertas lakmusnya ya. Ini ada sifat asam dan basa. Bagaimana dengan pembuktian asam dan basanya? Dulu kalian waktu kelas 10 sudah melakukan praktikum uji daya hantar listrik untuk membuktikan mana larutan elektrolit dan non elektrolit. Pada hasil uji daya hantar itu dihasilkan lampu menyala terang dan gelembung banyak, itu adalah contoh untuk larutan HCl dan NaOH. Karena HCl dan NaOH bisa mengantarkan listrik karena terionisasi sempurna menjadi ion dan kationnya. HCl dan NaOH ini termasuk basa kuat, elektrolit. Jadi dia termasuk elektrolit kuat, maka dia termasuk asam dan basa kuat. Kemudian untuk pengujian yang kedua itu dihasilkan lampu redup dan gelembungnya sedikit, ini untuk larutan CH3COOH dan NH4OH. Jadi kalau lampunya redup, gelembungnya sedikit, itu menunjukkan gejala untuk elektrolit lemah. Dan asam cuka NH4OH ini adalah termasuk elektrolit lemah, maka dia kategorinya sebagai asam dan basa lemah. Baik, untuk lebih jelas lagi senyawa mana saja yang termasuk asam kuat dan basanya, atau kita lihat perbedaan kekuatan asam dan basa, kita lihat untuk asam kuat terlebih dahulu ya. Asam kuat berdasarkan kekuatannya ada asam kuat dan ada asam lemah.
Untuk asam kuat di sini hanya ada 4, yaitu HCl, HNO3, H2SO4, dan HClO4. HCl ini ada temannya itu HBr dan Hi yang satu golongan di golongan 7A. Jadi hanya ada 4, sementara untuk asam lemah ini lebih banyak dari asam kuat. Nah, di sini di luar di golongan 7A ini ada HF, ini HF termasuk asam lemah ya. Dari segi nama dan rumus kimianya tolong diingat-ingat baik-baik ya perbedaan asam kuat dengan asam lemah. Dan beda asam kuat dengan asam lemah adalah harga Ka-nya ya. Jadi untuk membedakan asam kuat dengan asam lemah, ada tidak harga Ka-nya. Asam lemah memiliki harga Ka. Kemudian untuk yang basa, basa juga ada basa kuat dan basa lemah. Untuk basa kuat di sini lebih banyak karena ion hidroksi bereaksi dengan golongan 1A dan 2A. Golongan 1A ada litium, kalium, dan natrium. Kemudian juga ada rubidium. Golongan 2A dari mulai magnesium, kalsium, sodium, sampai barium. Sementara untuk berilium, ini adalah senyawanya yang bersifat amphoter. Jadi dia bukan termasuk basa kuat dalam segolongannya di golongan 2A. Berilium hidroksida termasuk basa lemah, segolongan dengan NH4OH, AlOH 3 kali, FeOH 3 kali. Dan seperti juga asam, perbedaan basa kuat dengan basa lemah dilihat dari harga Kb-nya. Kb adalah tetapan basa. Kalau Ka tadi tetapan asam, ya. Itu kekuatan asam dan basa. Selanjutnya, untuk menentukan kekuatan asam lemah, Ibu perlihatkan di sini contoh soalnya. Di sini diketahui ada 5 buah asam lemah dengan harga Ka-nya masing-masing, yaitu ada asam oksalat, asam nitrit, asam asetat, dan seterusnya. Ya, kalian harus menyusun kelima asam di ini berdasarkan kekuatan asamnya. Ya, di sini makin besar harga Ka, asamnya makin kuat. Jadi kalian lihat harga Ka-nya ya. Kalau Ka-nya paling besar berarti dia paling kuat. Nah, karena di sini diurutkan berdasarkan kekuatannya, bisa kalian memilih mengurutkan dari yang lemah ke yang kuat. Maka dari yang lemah ke yang kuat berarti yang paling lemah ini adalah CH3COOH. Maaf, H dari yang lemah ke yang kuat. Oh maaf, dari yang terkuat ke yang lemah. Ibu salah baca. Ya. Dari yang terkuat ke yang lemah, ini yang paling kuat adalah asam oksalat. Kenapa? Karena harga Ka-nya paling besar, yaitu min 2. Dilanjutkan kemudian dengan asam H3PO4 yang min 3 pangkatnya, kemudian dilanjutkan dengan HF, HNO2, dan terakhir CH3COH. Inilah dari yang kuat ke yang lemah. Sekarang bisa aja kalian mengurutkannya dari yang lemah ke yang kuat. Jadi ininya pakai lebih kecil, ya. Berarti asam lemah lebih kecil atau lebih lemah daripada HNO2 dan seterusnya, ya. Kalau dari yang kuat ke lemah lebih besar urutannya, kalau dari yang lemah ke yang kuat lebih kecil urutannya. Itu cara menjawab kekuatan asam lemah berdasarkan harga Ka-nya. Baik, untuk pengujian larutan asam basa, ini ada dengan menggunakan kertas lakmus seperti tadi pengujian asam basa. Jadi kertas lakmus itu ada 2, ada yang merah, ada yang biru. Nah, ketika ada di dalam asam, asam itu akan memerahkan kertas lakmus merah dan biru, jadi asam. Kemudian kalau basa akan membirukan kertas lakmus merah dan biru. Seperti ini. Nah, sementara untuk garam atau yang larutannya netral, maka dia tidak memerahkan atau membirukan kertas lakmus merah dan biru. Jadi kertas lakmus biru ya tetap biru, kertas lakmus merah tetap merah. Ya, itu pengujian larutan asam basa. Di samping dengan kertas lakmus juga bisa dengan menggunakan larutan indikator atau indikator. Indikator adalah zat yang berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam dan basa. Larutan indikator atau zat indikator yang dikenal kalian ini ada 4 biasanya, yaitu metil jingga atau metil oren, lambangnya MO, dan metil merah, lambangnya MM, ada bromtimol biru, lambangnya BTB, dan fenolftalin, lambangnya PP. Metil merah
atau maaf, metil jingga atau metil oren dalam asam warnanya merah, dalam basa warnanya kuning. Ini gejalanya sama dengan metil merah. Jadi tolong diingat ya, ketika kamu menguji larutan asam ternyata dengan metil oren ternyata merah, maka itu adalah larutannya asam. Dan kalau ternyata warnanya kuning, maka dia basa. Seperti itu. Dengan bromtimol biru, warna dalam asamnya adalah kuning. Dalam basa, warnanya biru. Jadi, kalau kuning, ingat lagi, dengan bromtimol biru, maka dia asam. Kalau menghasilkan warna biru, berarti dia basa. Lalu fenolphthalein, perubahan warnanya untuk asam tidak berwarna, untuk basa berwarna merah. Ini adalah hasil dari pengujian dengan menggunakan indikator. Fenolphthalein ini asam tidak berwarna, kalau basa merahnya seperti ini ya, merah agak keunguan. Kalau metil merah ini merah dan ini kuning. Kemudian untuk bromtimol biru ini kuning dengan biru. Ya. Kemudian selanjutnya identifikasi suatu larutan berdasarkan sifat asam basa juga bisa menggunakan indikator alami. Indikator alami yang ada di sekitar kalian, seperti di sini ada kunyit, kol ungu, dan jenis bunga-bungaan, bisa bunga asoka, bisa bunga kembang sepatu, bisa bunga dahlia, bisa bunga kana, bisa bunga hydrangea, dan seterusnya. Ya. Ini contoh bunga asoka, ini contoh bunga hydrangea, dan ini bunga kembang sepatu. Lalu ini kunyit, ini adalah hasil dari identifikasi asam basa dengan kunyit. Dalam basa menghasilkan coklat, dalam asam ini menghasilkan warna kuning. Ini adalah warna asli kunyitnya. Sedangkan kembang sepatu ini dihasilkan warna merah dan agak kehijauan di basa. Lalu ini dengan kol ungu juga dihasilkan dalam asamnya berwarna merah, dalam basanya berwarna hijau kebiruan. Ya. Ini adalah identifikasi dengan indikator alami. Demikianlah pembahasan untuk pengujian asam basa.